Selamat datang kembali. Dalam sesi ini kita akan menyimpulkan pelajaran tentang sangkakala yang ketiga. Dan kemudian dalam dua sesi sore ini, saya berharap bisa menyelesaikan sangkakala keempat. Sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran kita. Kita akan mempelajari bagian kedua dari sangkakala ketiga dan kita akan mulai dari halaman 80 dari catatan pelajaran Anda, halaman 80. Dan saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda yang menonton siaran langsung bahwa ada beberapa orang yang telah mendapatkan catatan pelajaran ini secara online. Jika ada orang yang menonton yang belum mendapatkan catatan pelajaran, saya anjurkan untuk menghubungi Secret Ansil dan mengajukan permintaan untuk mendapatkan catatan pelajaran. Karena akan sangat membantu ketika Anda menonton presentasi ini dengan benar-benar dapat membaca materi dan mempelajarinya dengan lebih seksama. Jadi pada dasarnya kita telah mempelajari sangkakala yang ketiga. Dan dalam Wahyu 8 ayat 10, saya telah mengatakan ayat 8, tetapi sebenarnya ayat 10. Mari kita baca lagi sangkakala yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Sekarang kita telah mempelajari tentang bintang besar yang jatuh dari langit seperti obor. Dan kita telah memperhatikan bahwa dalam arti yang paling utama, bintang atau obor itu melambangkan siapa? Iblis, tetapi dalam arti sekundernya melambangkan orang-orang yang iblis gunakan untuk menanamkan ajaran sesat di dalam gereja, doktrin-doktrin palsu di dalam gereja. Jadi sekarang kita ingin melihat arti dari sungai dan mata air. Dan absintus yang membuat air menjadi pahit. Jadi, mari kita buka halaman 80 tepat di tengah-tengah halaman. Tindakan jatuh melambangkan kemurtadan. Sekarang bintang jatuh, lampu jatuh. Jadi apa yang Alkitab maksudkan ketika berbicara tentang kejatuhan? Itu sebenarnya berarti kemurtadan. Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab. Yesaya pasal 14 dan ayat 12. Berbicara tentang Lucifer, bintang pagi, dikatakan, "Wah, engkau sudah, apa? Jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Jadi, apa yang diwakili oleh fakta bahwa ada gerakan jatuh ke bawah? Itu mewakili fakta bahwa Lucifer murtad, dia tersesat dari kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalam dia, kata Yesus dalam Yohanes pasal 8. Sekarang perhatikan Wahyu 2 ayat 5. Di sini Yesus berbicara kepada jemaat di Efesus. Dan perhatikan arti jatuh di sini. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah, apa? Jadi jemaat di Efesus sudah tersesat. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil, apa? Kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Begitu banyak orang yang murtad bahkan di dalam jemaat di Efesus. Dalam Roma 11 ayat 11, Rasul Paulus merujuk kepada bangsa Yahudi dan ia berkata, "Maka aku bertanya, adakah mereka, yaitu orang Yahudi, tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu." Jadi, apakah bangsa Yahudi jatuh? Ya, mereka jatuh. Dan apakah tujuan Allah? Tujuan Allah adalah untuk membuat mereka cemburu ketika mereka melihat pertumbuhan Injil di antara bangsa-bangsa lain. Dan agar mereka kembali ke tempat yang Allah kehendaki. Kita semua mengenal 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan, apa, jatuh. Dan jika Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat ini berbicara tentang kemurtadan di antara bangsa Israel. Pada saat peristiwa anak lembu emas dan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi Rasul Paulus menggunakan kisah-kisah kemurtadan Israel tersebut untuk memperingatkan orang-orang Kristen dengan mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ibrani 4 ayat 11, kitab ini membahas tentang orang-orang Yahudi yang mengalami berbagai macam pencobaan dan kesengsaraan. Dan mereka akan meninggalkan pekabaran Kristen yang telah mereka terima. Dan perhatikan apa yang dikatakan di sana.
Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun, jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga, seperti Israel. Jadi jatuh berarti tidak taat, artinya murtad. Ketika berbicara tentang Babel, ini juga berarti Babel murtad. Wahyu 14 ayat 8, pekabaran malaikat kedua. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Babel sudah, Sudah rubuh. Sudah rubuh Babel. Ngomong-ngomong artinya benar-benar rubuh. Jadi apa arti kata jatuh atau rubuh di sana yang diulang 2 kali? Artinya Babel sudah murtad. Dan kemudian ada Wahyu 18 ayat 2. Ide dasar yang sama diulang, hanya saja lebih buruk, karena ini berbicara tentang Babel di akhir zaman. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel. Sungguh-sungguh telah runtuh, kamu lebih baik mempercayainya, perhatikan deskripsinya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Perlu diulangi bahwa tidak mungkin seseorang jatuh kecuali ia telah berdiri terlebih dahulu. Karena sudah rubuh, yang dilahirkan untuk rubuh. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah jatuh. Jadi untuk jatuh, Anda harus berdiri terlebih dahulu. Ini berarti bahwa selama periode ini awalnya ia berdiri di dalam kebenaran, tetapi seperti Lucifer, ia kemudian jatuh ke dalam kemurtadan. Jadi ketika bintang jatuh atau lampu jatuh, ia jatuh di mana? Jatuh ke sungai dan mata air. Dan apa yang terjadi sebagai hasilnya? Akibatnya mata air menjadi beracun. Menjadi pahit. Dan ketika diminum oleh manusia, apa yang terjadi? Mereka mati. Jadi, mari kita bicara tentang sungai dan mata air. Mata air dalam sangkakala ketiga berbeda dengan air laut yang bergelora dalam sangkakala kedua. Apakah Anda memahami perbedaan yang ada di sana? Mata air adalah air yang memberi kehidupan yang menyegarkan, memulihkan, dan melanggengkan kehidupan jasmani dan rohani. Bagi kita di dunia barat, air tidak begitu berarti seperti di Israel. Kita tinggal menyalakan keran dan air pun mengalir. Namun, di Israel, air adalah komoditas yang sangat berharga. Yang kelangkaannya melambangkan kematian. Dan keberadaannya melambangkan kehidupan. Jadi, mari kita baca beberapa ayat di sini yang berbicara tentang mata air. Apa yang terjadi ketika ada banyak mata air yang melimpah, air yang manis. Mazmur 23 ayat 2 dan 3, ayat yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau, ia membimbing aku, kemana? Ke tepi air yang tenang, dan apakah yang dilakukannya? Ia menyegarkan, jiwaku, ngomong-ngomong kata jiwa di sana adalah, nephesh, itu adalah kehidupan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ulangan 8 ayat 7-10, ini adalah ayat yang penuh kuasa. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri, yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Gambaran yang luar biasa ya? Dan itu semua karena sungai-sungai, air mancur dan mata air yang mengalir dari lembah dan bukit. Dengan kata lain, air adalah pemberi kehidupan, air menghasilkan kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan. Wahyu pasal 7 ayat 17. Berbicara tentang mereka yang mengalami kesengsaraan besar di akhir zaman dan keluar dari kesengsaraan itu.
dan berdiri di sana di hadapan takhta Allah di akhir zaman. Dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka, kemana? Sekali lagi, ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 6 dan juga Wahyu 22 ayat 17. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi, apa yang dilambangkan oleh air segar itu? Air yang memberi kehidupan yang menghasilkan kemakmuran dan kesuburan. Perhatikan Mazmur 1 dan ayat 3, ini berbicara tentang pohon-pohon yang ditanam di dekat air yang hidup. Dikatakan di sana, ia akan menjadi, berbicara tentang orang benar. Ia seperti pohon, yang ditanam, di mana? Di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Air yang segar juga melambangkan ajaran mereka yang bijaksana. Dikatakan dalam Amsal pasal 13 dan ayat 14. Ajaran orang bijak adalah, apa? Sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, seperti yang kita temukan dalam Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam Keluaran 17 ayat 1-8 dan Bilangan 20 ayat 8-11, kita membaca kisah tentang air yang keluar dari gunung batu. Sekarang saya memiliki seluruh presentasi tentang topik khusus ini. Tetapi saya ingin meringkasnya karena ini sangat terkait dengan apa yang sedang kita bicarakan. Anda ingat bahwa dalam Keluaran 17, bangsa Israel kehausan. Dan mereka mengeluh karena mereka tidak memiliki air. Jadi Allah memberitahu Musa, Musa, ambillah tongkatmu, pukullah batu karang itu. Dan batu karang itu akan mengeluarkan air segar untuk diminum oleh semua orang, agar mereka tidak mati kehausan. Jadi apa yang dilakukan Musa? Ia taat kepada Tuhan, memukul batu karang itu, keluarlah air dari batu karang itu dan bangsa itu minum. Apa yang dilambangkan oleh batu karang itu? Kristus. Apa yang dilambangkan dengan memukul batu karang? Apakah ini berarti bahwa Yesus telah menanggung penghakiman Bapa atas dosa-dosa kita dan apa yang terjadi sebagai akibatnya? Yesus mampu mengutus apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kehidupan. Kali kedua Allah berkata kepada Musa, ini ada di Bilangan pasal 20, dia menyuruhnya untuk berbicara kepada gunung batu. Dan gunung batu itu akan mengeluarkan air, tetapi Musa kehilangan kesabaran. Ia memukul batu itu 2 kali. Dan ia menghancurkan simbol yang ingin diajarkan Allah. Yaitu bahwa Kristus akan dipukul dengan tongkat penghakiman Allah hanya sekali, bukan 2 kali. Bahwa yang perlu kita lakukan hari ini untuk mendapatkan Roh Kudus bukanlah menunggu Yesus mati lagi. Tetapi meminta Roh Kudus kepadanya. Sekarang apa hubungannya dengan apa yang sedang kita bicarakan? Kita harus membuka perjanjian baru untuk memahaminya. Ingatlah kisah tentang perempuan Samaria. Yesus sedang duduk di sumur Yakub. Dan perempuan Samaria datang untuk menimba air dan Yesus berkata, berilah aku air untuk diminum. Dan wanita itu berkata, bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada wanita Samaria? Lalu Yesus bercakap-cakap dengan wanita itu dan berkata, jika engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Sekarang mari kita lanjutkan percakapan dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, yaitu air dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, sekarang ini detail yang penting. Air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi di dalam dirinya, apa? Mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi apa yang terjadi? Anda meminum air dan Anda menjadi mata air. Anda menerima roh dan kemudian Anda membagikan roh itu kepada orang lain. Apakah Anda memahami apa yang dikatakan ini? Sekarang, air apa yang ada di sini? Apa yang dilambangkan oleh air ini?
Kita harus membuka Yohanes 7 ayat 37-39, di bagian bawah halaman 83. Halaman 83 dalam buku panduan kita. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37-39, di sini Yesus berada di hari raya Pondok Daun. Dan ada upacara air pada hari raya Pondok Daun dan Yesus akan mengatakan sesuatu yang revolusioner. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi siapakah batu karang itu? Yesus. Dia berkata, "Akulah batu karang, datanglah kepadaku dan minumlah." Apakah yang akan kita minum? Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati siapakah yang akan mengalir sungai-sungai air hidup? Dari dalam diri kita. Lalu ia berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa ia akan menjadi mata air kehidupan, dan ngomong-ngomong perempuan itu pun kembali ke Sikar, ke tempat tinggalnya. Ia bersaksi tentang Kristus dan membawa seluruh kota untuk mendengar perkataan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menjadi saksi, kita menjadi mata air bagi orang lain. Apakah Anda memahami yang saya katakan? Sekarang bagaimana hal ini berlaku untuk apa yang sedang kita bicarakan? Ketika umat Allah menerima Roh Kudus, umat Allah kemudian menjadi mata air yang memancar untuk memberkati orang lain. Saya akan menggunakan ilustrasi ini. Anda memiliki matahari, kata Yesus, "Akulah terang dunia." Tetapi ia juga berkata, "Kamulah terang dunia." Jadi, pada suatu malam, kamu pergi keluar dan melihat bulan purnama yang indah dan kamu berkata, "Oh, bulan itu, bulan keperakan itu, begitu romantis, begitu indah. Lihatlah cahaya yang indah di bulan." Tapi kalian tahu bulan adalah benda langit yang jelek, jelek, penuh dengan lubang, jadi jelek. Bagaimana ia menjadi indah? Ketika cahaya matahari menyinarinya. Jadi yang perlu kita katakan adalah betapa indahnya matahari malam ini. Karena kemuliaan bulan adalah kemuliaan matahari. Yesus adalah mata air yang asli, dan ketika kita minum, kita menjadi mata air. Seperti matahari menyinari bulan, dan bulan memantulkan cahaya matahari kepada dunia. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 84. Ketika kita meminum air hidup, kita menjadi mata air. Mata air melambangkan apa? Injil Yesus yang murni yang mengalir melalui umatnya dengan kuasa siapa? Roh Kudus untuk memberkati dunia dengan kehidupan kekal. Mari kita baca beberapa pernyataan dari Ellen White. Yang satu ini berasal dari manuskrip 33, tanggal 27 April tahun 1903. Umat Allah, kerajaan pilihannya, bukanlah seperti kolam yang tergenang, mereka adalah seperti, apa? Sungai, yang terus mengalir dan semakin lama semakin dalam dan semakin luas sampai menjadi air yang seperti, apa? Air yang memberi kehidupan yang tersebar di seluruh bumi. Setiap kali Injil Allah diterima, perhatikanlah bahwa kita harus menerimanya terlebih dahulu. Anugerahnya menyembuhkan penyakit yang dihasilkan oleh dosa. Matahari kebenaran yang muncul dengan kesembuhan di dalam sinarnya. Terang, kekuatan, dan kesegaran datang dari Tuhan, dan buah-buah yang baik yang dihasilkan menjadi saksi dari pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Dalam pernyataan lain, Prophets and Kings, halaman 233, ini adalah pernyataan yang indah, halaman 233 dan 234. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang, apa? Menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol, yang kehilangan hartanya. Itu bagaikan, apa? Sungai pegunungan, yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering. Yang sejuk, air yang berkilat-kilat mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Itulah yang terjadi ketika orang menerima firman Allah melalui kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Ellen White melanjutkan tulisannya, hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya pohon-pohon yang kehijau-hijauan dan berbuah-buah. Rumput di tepi sungai itu tampak hijau segar, pohon-pohon daunnya rindang, bunga-bungaan berlimpah-limpah.
Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Dan sekarang dia menggambar perbandingannya. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Semua yang telah dia jelaskan tentang air hidup dan membuat segala sesuatu menjadi hijau dan berbuah. Sekarang dia berkata bahwa saya akan menerapkan pelajaran itu. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani, yang memberi kekuatan, mengisi asas, yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan, apa? Akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir. Yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Berikut ini satu lagi, Prophets and Kings, halaman 231. Ingatkah Anda ketika Elisa menuangkan garam ke dalam mata air yang telah tercemar? Di sini Ellen White akan menjelaskan hal ini. Dalam menaruh garam, ngomong-ngomong siapa yang menjadi garam? Apa yang dilambangkan oleh garam itu? Kita. Jadi sama halnya dengan meminum air yang menjadi mata air yang tercemar menjadi enak dengan garam yang dimasukkan. Apakah itu yang terjadi pada umat Allah? Apakah kita membuat kehidupan orang-orang menjadi lebih bahagia dan sejahtera dan lebih diberkati dan lebih memberi kehidupan? Tentu saja. Jadi dia menulis, dalam menaruh garam ke dalam mata air yang pahit. Menarik. Mata air yang pahit. Bintang menyebabkan air menjadi apa? Pahit. Bagaimana air bisa menjadi tidak pahit? Oleh umat Allah yang membagikan firman melalui kuasa Roh Kudus. Elisa mengajarkan pelajaran rohani yang sama yang diajarkan oleh Juru Selamat kepada murid-muridnya berabad-abad kemudian ketika ia menyatakan, kamu adalah garam dunia. Garam yang ditebarkan ke mata air yang kotor menjernihkan airnya dan mendatangkan kehidupan. Dan berkat di tempat yang tadinya mendatangkan penyakit dan kematian. Bila mana Allah membandingkan umatnya dengan garam, ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa cita-citanya menjadikan mereka sasaran karunia-Nya. Ialah agar mereka boleh menjadi, perkakas-perkakas untuk menyelamatkan orang lain. Jadi, apakah Anda memahami apa yang dilambangkan oleh mata air dan sungai dalam sangkakala yang ketiga? Kita mengizinkan Alkitab untuk menafsirkan dirinya sendiri, bukan? Atau Anda harus menemukan suatu tempat di bumi di mana sepertiga dari danau dan lautan menjadi pahit ketika sebuah bintang jatuh ke dalamnya. Anda tahu, ini tidak berbicara tentang meteorit dan asteroid. Kita harus menafsirkan Alkitab dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sama yang kita terapkan secara universal pada setiap ayat, termasuk sangkakala. Nah, ketika bintang jatuh ke air, ia membuat air menjadi pahit. Jadi mari kita lihat kata absintus karena kata absintus yang digunakan. Mari kita buka Ulangan 29 ayat 17 dan 18. Apa yang terjadi jika Israel menurut Allah murtad dari jalan yang lurus dan sempit? Allah memperingatkan mereka dalam Ulangan 29 ayat 17 dan 18, apa yang akan terjadi jika mereka murtad? Dikatakan di sana, dan kamu sudah melihat dewa kejijian dan berhala mereka, yang ada terdapat pada mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya, apa? Apakah itu murtad? Pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan, racun atau ipuh, wormwood. Apakah yang menyebabkan air menjadi pahit dan absintus, wormwood? Itu karena berpaling dari Tuhan, kemurtadan. Apakah ini yang terjadi dengan bintang yang jatuh pada sangkakala yang ketiga? Tentu saja. Perhatikan Amos pasal 5 ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi, apa? Lihatlah, ketika Anda mengubah keadilan menjadi absintus, dengan kata lain ketika Anda berhenti menjadi adil atau benar. Hasilnya adalah absintus. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, perhatikan Amos pasal 6 ayat 12 dan 13, dikatakan di sana. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi, apa? Racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh.
Jadi, apa yang terjadi ketika orang berpaling dari keadilan dan orang berpaling dari buah kebenaran? Mereka menjadi apa? Racun dan absintus, wormwood. Perhatikan Yeremia 23 ayat 15 dan 16. Ketika para nabi palsu berbicara atas nama Allah, apa hasilnya? Absintus dan racun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kepausan mengklaim berbicara atas nama Allah ketika mereka memulai kemurtadan? Tentu saja iya, mari kita perhatikan ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan. Dengan apa? Tipuh dan minum racun. Ia berbicara tentang nabi-nabi palsu. Sebab dari para nabi Yerusalem telah, apa yang telah keluar? Kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ayat-ayat yang kuat untuk menafsirkan sangkakala yang ketiga. Yeremia 23 ayat 36. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Yeremia pasal 9 ayat 13-15. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku, perhatikanlah, meninggalkan dan ini berbicara tentang kemurtadan. Yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku, ini adalah ketidaktaatan. Dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya. Dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan, apa? Tipuh dan minum racun. Jadi, ketika orang Israel meninggalkan hukum Tuhan, tidak menaati Allah, dan berjalan menuruti hati mereka sendiri. Menuruti keinginan mereka sendiri, Tuhan memberi mereka makan absintus dan air racun untuk diminum. Jadi, kapankah air itu segar dan memberi kehidupan? Yaitu ketika kebenaran diajarkan, ketika takut akan Tuhan diajarkan, ketika ada kebenaran yang diajarkan. Kapankah air menjadi racun dan absintus? Yaitu ketika doktrin-doktrin palsu dan kemurtadan serta penyembahan berhala masuk di antara umat Allah. Amsal 5 ayat 3-5 dan ayat 15 sangat menarik. Ayat ini berbicara secara harfiah tetapi juga memiliki penerapan simbolis. Karena bibir perempuan jalang menitikkan, apa? Tetesan madu, dengan kata lain kedengarannya cukup bagus bukan? Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia, apa? Pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju, kemana? Dunia orang mati, neraka. Minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Dengan kata lain, janganlah minum dari tempat pelacuran, minumlah dari sumurmu sendiri, air yang memberi kehidupan. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah Alkitab membandingkan gereja kepausan yang murtad dengan pelacur? Ya, jemaat keempat adalah Tiatira. Izebel adalah tokoh utama di sana. Apakah Israel meminum air Izebel? Tentu saja ia meminumnya, dan apa akibatnya? Hal itu menyebabkan kemurtadan. Ngomong-ngomong, dalam Wahyu 17, apakah ada perempuan sundal yang duduk di tempat yang banyak air? Tentu saja. Apa yang dia ajarkan pada orang-orang? Oh, dia punya secangkir penuh anggur. Apa yang dilambangkan oleh anggur itu? Anggur melambangkan doktrin-doktrinnya yang palsu. Sekarang mari kita perhatikan air yang telah dicemarkan. Ini ada di halaman 87. Sungai-sungai dan mata air pasti, apa? Bersih sebelum kejatuhan bintang mengotorinya. Benar. Karena bintang jatuh dan kemudian air itu dicemari, artinya sebelum bintang jatuh, air itu apa? Air itu murni dan bersih. Ini adalah indikasi lain bahwa tema sangkakala ketiga adalah apa? Kemurtadan di dalam gereja. Apakah Anda mengikuti argumen ini? Ketika bintang jatuh, ia mencemari mata air yang tadinya bersih dengan absintus dan kepahitan, dan apa akibatnya? Banyak orang mati,
dan tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang kematian secara rohani, kita berbicara tentang semua martir yang dibunuh oleh sistem ini. Jika mata air yang murni melambangkan firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui perantaraan Roh Kudus, maka pencemaran air itu berarti pencemaran apa? Firman Allah yang diberitakan oleh orang-orang yang mencemari air itu. Penyimpangan firman Allah yang diberitakan oleh orang-orang yang mencemari air. Dengan berbicara tentang bintang yang jatuh dan keracunan mata air yang segar, Allah melalui Yohanes menunjukkan bahwa sangkakala yang ketiga berkaitan dengan kemurtadan. Baik bintang jatuh maupun absintus merujuk secara langsung kepada kemurtadan. Sehingga sangkakala ketiga harus berpusat pada kemurtadan. Apakah ini persis seperti yang kita perhatikan dalam 2 Tesalonika pasal 2, dalam sesi kita terakhir? Kata murtad, yang berarti sesat, digunakan dalam literatur sekuler pada masa itu untuk menggambarkan sebuah perahu yang menjauh dari pelabuhan karena tidak berlabuh dengan baik. Sekarang air melambangkan Roh Kudus yang mengalir dari Yesus melalui gerejanya kepada dunia. Namun, ketika Injil palsu mencemari air hidup yang dihotbahkan oleh para pengajar yang telah jatuh dari gereja kepausan, akibatnya adalah orang-orang mulai apa? Mati secara rohani. Mari kita perhatikan Amsal 25 ayat 25 dan 26. Orang yang mengikuti kepada penyembahan berhala menjadi mata air yang tercemar. Dikatakan, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Orang benar yang goyah di hadapan orang fasik. Apakah artinya orang benar yang goyah di hadapan orang fasik? Berbicara tentang orang benar yang menjadi apa? Murtad. Orang benar yang goyah di hadapan orang fasik adalah seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Mengapa? Karena gantinya membagikan Injil yang murni, mereka malah membagikan ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran palsu. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, demikianlah firman Tuhan. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali bagi mereka sendiri, apa? Kolam. Kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yeremia 6 dan ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, karena Yerusalem telah murtad. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada kulihat. Apakah ini berbicara tentang kepahitan yang timbul akibat meminum air yang tercemar? Tentu saja. Sekarang perjanjian baru memiliki sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah Simon Magus. Ingatkan Anda bahwa ia mencoba membeli Roh Kudus? Ia berkata kepada Petrus, "Mengapa engkau tidak menjual Roh Kudus itu kepadaku supaya aku dapat mengadakan beberapa mujizat?" Perhatikanlah apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 21-23. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jika itu adalah karunia, kamu tidak dapat membelinya." Halo. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, menarik. Dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat, bahwa hatimu telah, apa, seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan? Apa yang meracuni dan membuat Simon Magus menjadi pahit? Adalah kenyataan bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Alkitab, yaitu membeli Roh Kudus. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19-22 adalah kisah tentang Elisa dan saya akan membacakan sebuah pernyataan dari tulisan Ellen White. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat. Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah, apa, garam ke dalamnya." Apakah garam merupakan bahan pembersih? Garam adalah bahan pembersih yang ampuh saudara-saudara. Secara harfiah, tidak hanya secara simbolis, tetapi secara harfiah.
Jadi, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia, kemana? Ke mata air mereka. Dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi, sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ellen White menambahkan komentar yang indah ini tentang bagaimana air yang tercemar dapat disucikan. Dapatkah air yang murni dibuat menjadi tidak murni? Bagaimana? Oleh individu-individu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak ada di dalam Alkitab. Bagaimana air yang cemar itu dapat menjadi murni? Ya, dengan mencurahkan firman Tuhan melalui umat Tuhan yang adalah garam dunia dengan ajaran-ajaran yang benar dari Alkitab. Perhatikan pernyataan ini, Prophets and Kings, halaman 231 dan 232. Dalam menaruh garam ke dalam mata air yang pahit, Elia mengajarkan pelajaran rohani yang sama yang diajarkan oleh juru selamat kepada murid-muridnya berabad-abad kemudian ketika ia menyatakan, kamu adalah garam dunia. Garam yang ditebarkan ke mata air yang kotor menjernihkan airnya. Dan mendatangkan kehidupan dan berkat di tempat yang tadinya mendatangkan penyakit dan kematian. Bila mana Allah membandingkan umatnya dengan garam, ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa cita-citanya menjadikan mereka sasaran karunia-Nya. Ialah agar mereka boleh menjadi perkakas-perkakas untuk menyelamatkan orang lain. Tujuan Allah memilih satu umat di atas seluruh dunia bukan saja karena ia hendak mengangkat mereka menjadi putra-putrinya. Tetapi supaya melalui mereka dunia dapat menerima karunia yang mendatangkan keselamatan. Ketika Tuhan memilih Abraham, bukan hanya sekedar menjadi sahabat Allah yang istimewa. Akan tetapi menjadi satu perantara untuk kesempatan-kesempatan khusus yang Allah rindu curahkan ke atas bangsa-bangsa. Deskripsi yang luar biasa, bukan? Sekarang 2 Petrus pasal 2 ayat 18-22 menggambarkan sekelompok orang yang berada dalam kemurtadan yang dalam. Dan saya ingin Anda memperhatikan metafora-metafora yang digunakan untuk menggambarkan mereka. 2 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Apakah ada hubungannya dengan perkataan, bahwa kamu memiliki sumur yang kering? Tentu saja. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencemari orang-orang yang menerima pekabaran itu. Mereka menjanjikan, kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, maka ini berbicara tentang orang-orang yang telah menerima pekabaran. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, apakah itu kemurtadan? Ya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dan seluruh ayat ini berbicara tentang orang-orang yang telah menganut kebenaran. Dan kemudian mereka murtad, mereka bagaikan sumur tanpa air. Atau dengan kata lain, mereka seperti mata air yang menjadi cemar dan pahit. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan sebuah pernyataan dari Edwin Thiele. Anda mungkin bertanya-tanya siapakah Edwin Thiele? Edwin Thiele adalah profesor teologi ayah saya. Ketika ayah saya kuliah di Emmanuel Adventist College, yang sekarang bernama Andrews University.
Dan dia menulis buku yang sangat terkenal berjudul The Mysterious Number of the Hebrew Kings. Dia adalah seorang sarjana Perjanjian Lama. Ayah saya berkata bahwa ia duduk di kelas dan membuat semua muridnya tertidur. Ia bukanlah seorang guru yang dinamis, tetapi ia adalah seorang sarjana yang luar biasa. Dan dalam dunia ilmiah, karyanya tentang raja-raja Ibrani menggabungkan keterangan yang diberikan dalam kitab Tawarikh dan raja-raja. Tahun-tahun dari raja-raja yang berbeda dan sebagainya. Karena tampaknya ada ketidaksesuaian, masih diakui di dunia ilmiah sebagai standar di bidang ini. Dan dia menulis ini tentang sangkakala ketiga. Ini ada di halaman 90. Di sini digambarkan transformasi revolusioner yang luar biasa. Mata air yang dulunya murni memberi kehidupan menjadi terkontaminasi dan rusak. Ketika bintang kematian, Absinthus, Wormwood, menimpanya. Dan selanjutnya manusia mati dan bukannya hidup, ketika mereka mengambil bagian dalam air yang tercemar. Gereja yang murni adalah sungai yang jernih dan mata air yang memberi kehidupan. Ketika musuh masuk ke dalam gereja, gereja menjadi rusak. Selanjutnya hal itu menjadi kutukan dan bukannya berkat bagi manusia. Dengan kata lain, airnya menjadi apa? Pahit. Dan bukannya orang hidup, mereka malah apa? Mereka mati. Iblis dan bukannya Kristus yang memegang kendali, dan gereja harus memegang kendali penuh. Penyelamat dari kematian kepada kematian dan bukannya kehidupan kepada kehidupan. Gambaran yang bagus bukan tentang sangkakala yang ketiga. Ellen White juga memiliki beberapa pernyataan yang sangat menarik tentang mata air yang rusak. Dan saya akan membacakan beberapa di antaranya karena kita mungkin dapat membaca semuanya, dan saya akan berhenti di tempat-tempat tertentu. Dia menulis, ini adalah halaman 90 dari catatan pelajaranmu. Dunia membutuhkan bukti-bukti kekristenan yang sungguh-sungguh. Apakah bukti-bukti dari kekristenan yang sungguh-sungguh? Bagaimana orang melihat kekristenan yang tulus? Di dalam diri orang-orang percaya. Racun dosa sedang bekerja di jantung masyarakat. Kota-kota besar dan kecil telah terperosok ke dalam jurang dosa dan kejahatan moral. Apa yang terjadi dengan kota-kota besar dan kecil? Mereka penuh dengan apa? Dosa dan kejahatan moral. Dunia sudah penuh dengan penyakit, penderitaan dan kejahatan. Apakah airnya pahit? Oh ya? Jiwa-jiwa yang melarat dan sengsara tersebar di sana-sini. Ditenggelamkan oleh perasaan bersalah dan hendak mati karena menginginkan pengaruh yang menyelamatkan. Sekarang perhatikan, Injil kebenaran telah dibentangkan di depan mereka. Namun mereka menuju kebinasaan oleh sebab teladan orang-orang yang seharusnya menjadi nikmat kehidupan bagi mereka menjadi rasa kematian. Wow! Apakah mencemari air adalah hal yang serius bagi orang percaya? Ellen White melanjutkan, jiwa-jiwa mereka minum dalam, apa, kepahitan oleh sebab sumber airnya telah diracuni. Ketika seharusnya mereka menjadi suatu sumur air yang memancar ke atas hidup yang kekal. Pernyataan yang sangat luar biasa. Itu ada di Prophets and Kings, halaman 232. Great Controversy, halaman 567. Di dalam membukakan dosa-dosa hidupnya kepada seseorang imam, ini berbicara tentang pengakuan dosa. Suatu kesalahan dan dosa fana, dan terlalu seringkali dikuasai anggur dan hawa nafsu. Standar tabiatnya, orang yang mengaku dosa, standar tabiatnya direndahkan, dan akibatnya ia dicemarkan. Pemikirannya mengenai Allah direndahkan kepada keserupaan dengan manusia yang telah jatuh. Karena imam bertindak selaku wakil Allah. Pengakuan dosa manusia kepada manusia yang merendahkan derajat ini adalah, apa? Mata air rahasia. Mata air seperti apa? Mata air yang bagus, segar, dan memberi kehidupan, bukan? Salah. Dikatakan, pengakuan dosa manusia kepada manusia yang merendahkan derajat ini adalah mata air rahasia. Dari mana mengalir banyak kejahatan yang mencemarkan dunia ini? Dan melayakkannya kepada kebinasaan terakhir. Karena jika Anda berpikir bahwa Anda dapat terbebas dari dosa hanya dengan mengakui dosa Anda kepada seorang imam, maka tidak ada keinginan untuk mengalahkan dosa.
Perhatikan Desire of Ages, halaman 478. Imam-imam dan penghulu-penghulu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tentu saja mereka mengajarkan kebenaran, bukan? Mereka memiliki berbagai macam tradisi yang bertentangan dengan kitab suci. Imam-imam dan penghulu-penghulu, ahli Taurat dan orang Farisi, merusak padang rumput yang hidup, dan menajiskan sumber air kehidupan. Dan kemudian kita baca Early Writings, halaman 211. Iblis berusaha merusak doktrin-doktrin Alkitab. Saya melihat bahwa pada akhirnya standarnya diturunkan, mereka berbicara tentang gereja yang sedang bertransisi ke zaman Konstantin. Saya melihat bahwa pada akhirnya standarnya diturunkan dan orang-orang kafir bersatu dengan orang-orang Kristen. Meskipun para penyembah berhala ini mengaku telah bertobat, mereka membawa penyembahan berhala mereka ke dalam gereja. Hanya mengubah objek-objek penyembahan mereka menjadi gambar-gambar orang-orang kudus dan bahkan Kristus dan Maria, ibunya. Ketika para pengikut Kristus secara bertahap bersatu dengan mereka, apa yang terjadi dengan agama Kristen? Agama Kristen menjadi rusak dan gereja kehilangan kemurnian dan kekuatannya. Akankah ajaran-ajaran palsu mencemari dan mengotori gereja dan membuat air gereja menjadi pahit? Ya. Berikut ini pernyataan lain, Councils on Education, halaman 100. Alkitab adalah pendidik yang agung. Karena tidak mungkin dengan penuh doa mempelajari halaman-halamannya yang kudus tanpa memiliki akal budi yang berdisiplin. Memuliakan, menyucikan, dan memurnikan. Mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku percaya akan kebenaran, namun minum, dari mana? Dari mata air kesetiaan yang cemar. Dan dengan ajaran dan teladan menarik orang lain menjauh dari dinginnya air salju Libanon. Adalah orang-orang bodoh, meskipun mereka mengaku diri mereka sendiri sebagai orang bijak. Pertanyaan-pertanyaan yang penuh kuasa dari roh nubuat memberitahukan kepada kita apa yang dilambangkan oleh mata air yang baik, air yang segar. Ia melanjutkan tulisannya dalam Councils to Teachers, halaman 358 dan 359. Serangkaian pancuran air dari air hidup telah datang kepada Anda di Battle Creek. Setiap pancuran air adalah aliran yang dikuduskan dari pengaruh ilahi, tetapi Anda tidak mengenalinya seperti itu. Alih-alih meminum dengan berlimpah dari aliran-aliran keselamatan yang ditawarkan secara cuma-cuma melalui pengaruh Roh Kudus. Anda berbalik untuk memuaskan kehausan jiwa Anda dengan air yang tercemar dari ilmu pengetahuan manusia. Kamu tahu sekitar pergantian abad ke-20 dari abad ke-19, Battle Creek College sebenarnya ditutup selama 3 tahun. Karena mereka mengajarkan segala macam doktrin palsu. Dan Ellen White sebenarnya mengatakan jangan kirim anak-anak Anda ke Battle Creek. Dan Ellen White menjelaskan hal ini di sini. Dia berbicara kepada para guru dan dia mengatakan bahwa air menjadi tercemar. Ketika seseorang lebih mengutamakan ilmu pengetahuan manusia daripada mengutamakan firman Allah. Tahukah Anda bahwa ada banyak orang Kristen saat ini yang menganut teori evolusi? Tahukah Anda bahwa Fransiskus yang pertama adalah seorang evolusionis? Bahwa Yohanes Paulus yang kedua adalah seorang evolusionis? Bahwa mereka percaya bahwa dalam Big Bang yang konon terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Tidak ada satupun dari kita yang ada dan akan membutuhkan waktu 13,8 miliar tahun lagi sebelum kita muncul, tentu saja jika kita percaya teori Big Bang. Dan ada banyak cendekiawan Protestan liberal yang percaya bahwa Tuhan menggunakan evolusi sebagai metode penciptaannya. Dan mereka mengatakan itu karena semua disiplin ilmu yang berbeda telah membuktikan bahwa evolusi itu benar. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menerima apa yang dikatakan oleh para ahli, Anda menerima mata air yang tercemar, atau Anda hanya menerima apa yang dikatakan oleh Alkitab? Anda hanya menerima bahwa Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari dan dia beristirahat pada hari ke-7. Kita beriman kepada firman Allah. Tetapi ketika kita menerima kesimpulan-kesimpulan ilmu pengetahuan manusia sebagai pengganti firman Allah, maka itu air yang tercemar. Sekarang perhatikan pernyataan berikutnya, 7 Testimonies, halaman 204 dan 205. Kita tidak dapat menjadi sempurna di dalam Kristus,
namun siap untuk menangkap hal-hal yang berasal dari siapa? Dari apa yang disebut orang-orang besar di dunia, dan menempatkan hikmat mereka di atas hikmat guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Mencari pengetahuan dari sumber-sumber seperti itu digambarkan dalam firman seperti mencari air dari mana? Dari tempayan yang pecah yang tidak dapat menampung air. Biarlah kebenaran Allah menjadi bahan perenungan dan meditasi. Bacalah Alkitab dan anggaplah Alkitab sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepada Anda. Maka Anda akan menemukan inspirasi dan hikmat yang ilahi. Satu pernyataan terakhir dari Ellen White dan kemudian kita akan mengakhiri pembahasan ini dengan membaca dari John Pauline. Dalam buku 5 Testimonies, halaman 519, kita menemukan kata-kata ini. Tampaknya sangat aneh bagi saya, mengingat semua yang telah saya tulis berkenaan dengan pembacaan cerita-cerita yang menarik. Ia mungkin juga menulis menonton cerita-cerita televisi yang menarik. Untuk melihat rekomendasi dari pena Anda untuk membaca Robinson Crusoe, Uncle Tom's Cabin, dan Aesop's Fables. Saudaraku, Anda membuat kesalahan dalam menulis artikel itu. Jika buku-buku ini termasuk yang Anda jual, saya mohon jangan pernah menawarkannya lagi kepada kaum muda kita. Wow, izinkan saya bertanya kepada Anda, mana yang lebih baik? Menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca Alkitab Anda atau menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca Robinson Crusoe? Anda tahu Robinson Crusoe adalah cerita yang menarik seperti halnya Tom Sawyer. Dan Huckleberry Finn, itu adalah cerita-cerita yang menarik. Tetapi setelah Anda membaca cerita-cerita itu, bagaimana cerita-cerita itu membangun Anda secara rohani? Tidak banyak. Ellen White terus menulis. Adalah tugasmu untuk menarik perhatian mereka, para pemuda kepada, apa? Kepada Alkitab. Janganlah membuat mereka marah dengan memberikan kepada mereka buku-buku cerita yang menarik, yang akan mengalihkan pikiran mereka dari mempelajari Alkitab. Kita sendiri harus minum air kehidupan. Atau kita akan terus-menerus mengorek untuk diri kita sendiri sumur-sumur yang rusak yang tidak dapat menampung air. Apakah Anda pikir kita sudah memiliki cukup pernyataan untuk memahami apa yang dilambangkan oleh sungai dan mata air? Aku rasa sudah cukup. Apakah kita sudah memiliki cukup ayat untuk menafsirkan apa yang dilambangkan oleh bintang itu, bintang yang jatuh? Apa artinya jatuh? Apa itu pelita yang mengotori air? Saya pikir Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan hal ini dengan sangat rinci. Sangkakala ketiga tidak diragukan lagi adalah waktu ketika gereja mulai menerima kemurtadan. Yang akan menjadi besar-besaran seperti yang akan kita lihat sore ini selama periode sangkakala keempat. Sekarang John Pauline yang sekarang mengajar di Loma Linda, saya kira selama bertahun-tahun ia mengajar di seminari di Andrews. Memberikan komentar yang sangat menarik, yang meringkas apa yang kita temukan di sangkakala ketiga. Jadi saya akan membacanya karena itu diungkapkan dengan sangat baik. Sesungguhnya ada 3 objek penghakiman dalam sangkakala yang ketiga, yaitu bintang, mata air dan sungai, dan orang-orang yang meminum airnya. Jadi, itulah 3 unsur utama yang kita temukan dalam sangkakala yang ketiga, yaitu bintang, mata air dan sungai, dan orang-orang yang meminum airnya. Dalam arti tertentu, setiap frasa dari penghakiman rangkap 3 ini adalah katalisator bagi frasa berikutnya. Karena bintang jatuh, sungai dan mata air berubah menjadi absintus. Benarkah demikian? Bintang jatuh yang merupakan obor, kita sudah mempelajari tentang obor. Karena bintang jatuh maka sungai-sungai dan mata air berubah menjadi absintus, dengan kata lain air menjadi pahit. Pahitnya air ini pada gilirannya menyebabkan apa? Kematian bagi mereka yang meminumnya. Jadi, ketika kemurtadan masuk ke dalam gereja, ketika doktrin-doktrin palsu masuk ke dalam gereja, hal itu tidak membawa kepada kehidupan rohani, melainkan kepada kematian rohani. Menurut Anda mengapa kekristenan begitu mati akhir-akhir ini, begitu tanpa kerohanian? Di mana orang berpikir saya bisa menjadi gay dan tetap hidup selaras dengan kehendak Allah.
Dan kita bisa menerima banyak jenis kelamin, tidak hanya dua tapi banyak jenis kelamin. Kita bisa menerima evolusi dan semacam mengakomodasi Alkitab dengan teori evolusi. Apa yang terjadi dengan gereja ketika Anda memiliki cara berpikir seperti itu? Gereja kehilangan rasa asinnya, garam kehilangan rasa gurihnya, dan tidak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Anda tahu, ini mengingatkan saya pada kisah istri Lot. Mungkinkah Allah menyebabkan dia terkena serangan jantung? Tentu saja. Mengapa dia mengubahnya menjadi tiang garam? Karena Yesus kemudian berkata, ketika garam kehilangan rasa asinnya, tidak ada gunanya lagi selain diinjak-injak orang. Ia telah kehilangan rasa asinnya. Apakah dia bagian dari umat pilihan Allah? Ya. Tetapi apa yang dilakukan Sodom dan Gomora terhadapnya? Mereka mencemari dia. Sehingga dia keluar dari Sodom, tetapi Sodom tidak keluar darinya. Dan akibat dari meminum air Sodom yang telah tercemar. Hal itu menuntun kemana? Hal itu menyebabkan pencemaran dan akhirnya kematiannya. Mari kita selesaikan pernyataannya. Orang akan berpikir, dia akan menghubungkan sangkakala pertama dan kedua dengan sangkakala ketiga. Orang akan berpikir bahwa penghapusan Roma dan Yudaisme. Sangkakala pertama adalah penghapusan Yudaisme, bukan? Sangkakala kedua adalah penghapusan Kekaisaran Romawi. Orang akan berpikir bahwa disingkirkannya Roma dan Yudaisme sebagai lawan yang efektif bagi gereja akan membuka jalan bagi kemajuan dan pertumbuhan gereja. Jika Anda menyingkirkan bangsa Yahudi dan Anda menyingkirkan Kekaisaran Romawi, maka ada ruang yang besar untuk pertumbuhan gereja. Namun, Yohanes tidak berpikir seperti itu. Ia justru memperingatkan bahwa penyingkiran musuh-musuh gereja hanya mengalihkan cara iblis untuk menyerang. Dan engkau ini mengingatkan saya pada kisah Bileam. Jemaat Pergamus dalam kitab Wahyu menyebutkan ajaran Bileam. Balak ingin Bileam mengutuk Israel, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena Israel memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bileam berkata, tetapi jika saya dapat membujuk mereka untuk menyembah berhala, mereka akan dibinasakan, dan memang benar. Setan mencoba menghancurkan gereja melalui penganiayaan di gereja Smyrna. Tetapi tidak berhasil, karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi iblis berkata, saya tidak dapat menghancurkan mereka melalui penganiayaan. Tetapi kemudian ada jemaat yang ketiga, Pergamus. Setan berkata, apa yang akan saya lakukan adalah saya akan meracuni air. Dan dengan cara itu gereja akan mati secara rohani. Apakah itu yang sebenarnya terjadi? Itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi kita telah mempelajari sangkakala ketiga, sore ini kita akan mempelajari sangkakala keempat.